Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Selalu semangat meskipun belajarnya dari rumah. Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar masih di tema yang keenam, yaitu menuju masyarakat hebat. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar dalam belajar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menutup layarnya dulu agar tulisan-tulisannya nanti bisa terlihat secara jelas. Baik anak-anak, kita tutup dulu. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari masih di tema yang keenam, muatan pelajaran IPA. Ya, kita lanjutkan untuk membahas tentang pubertas. Ya, harapannya anak-anak dengan belajar ini, anak-anak akan menjadi tambah pengetahuannya, tambah memahami tentang dirinya masing-masing. Ya, karena apa? Karena masa pubertas ini berkaitan erat dengan pematangan organ reproduksi. Baik anak-anak hebat, Bapak ingatkan kembali pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah mempelajari tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan pada perempuan. Ya, ada ciri-ciri fisik yang sama, ada ciri-ciri yang berbeda. Nah, ciri-ciri pubertas yang secara primer itu adalah pematangan fungsi-fungsi organ seksual, organ reproduksi, ya. Seperti kalau perempuan mengalami menstruasi, ya, ini adalah pubertas secara primer. Sedangkan pubertas secara sekunder merupakan ciri-ciri yang terlihat dari luar, ya. Contoh misalnya tumbuhnya bulu-bulu halus di beberapa bagian tubuh. Nah, ini merupakan contoh dari sekunder, pubertas sekunder. Jadi yang terlihat dari luar, maka ini adalah pubertas sekunder. Nah, di antara ciri fisik laki-laki dan perempuan ada dua, ada kesamaan dan ada yang berbeda. Yang sama apa saja? Yang pertama, bertambah berat dan bertambah tinggi. Massa ototnya semakin bertambah. Kemudian tumbuh bulu halus di beberapa bagian. Menjadi lebih banyak keringatnya. Kemudian tumbuhnya jerawat. Nah, ini adalah ciri-ciri fisik yang sama pada laki-laki maupun pada perempuan. Kemudian ada ciri-ciri fisik yang berbeda. Contohnya, pada laki-laki tumbuh jakun yang ada di leher. Kemudian yang laki-laki dadanya menjadi membidang itu menjadi tambah lebar dan tambah kekar, ya. Kemudian lagi suaranya menjadi lebih berat. Kemudian kalau laki-laki biasanya tumbuh kumis, jambang ataupun jenggot. Nah, sedangkan pada perempuan ini ciri-cirinya ada mengalami menstruasi, pinggulnya semakin melebar, kemudian dadanya mulai tumbuh dan membesar. Kemudian suaranya menjadi lebih nyaring atau melengking, ya. Ini ciri-ciri pada perempuan dan laki-laki yang berbeda. Kalau ciri-ciri primernya pada perempuan ini ditandai dengan mengalami menstruasi. Kalau laki-laki biasanya ditandai secara primernya dengan mimpi basah, ya. Ini sebagai tanda bahwasannya organ reproduksinya sudah mulai matang,
organ seksualnya mulai matang. Itu untuk pubertas. Ingat ya, ketika kita belajar pubertas ini bukan hal yang tabu, bukan hal yang saru, tetapi ini hal yang ilmiah. Sehingga anak-anak tidak perlu malu, risih dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Di bagian yang kedua, kita akan membandingkan masa anak-anak dan remaja. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Jadi ketika anak-anak sudah memasuki masa remaja seperti sekarang, anak-anak sudah berusia lebih dari 10 tahun sampai ke 15 tahun, nanti terjadi perubahan fisik pada anak-anak, ya, yaitu yang Bapak sebutkan tadi, ya. Dan anak-anak tidak perlu resah dan gelisah, gundah gulana, itu tidak perlu. Ya, anak-anak harus bisa menyikapinya dengan baik. Hal ini dikarenakan karena aktifnya hormon yang terkait reproduksi pada masa remaja. Ini menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir, tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja, ya. Perbandingan ciri-ciri fisik pada remaja laki-laki dan perempuan, ya. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Jadi hormon yang mempengaruhi tingkat kematangannya itu berbeda antara laki-laki dan yang perempuan. Pada saat remaja, laki-laki mulai tumbuh jakun, kumis, dan suaranya menjadi lebih berat. Sedangkan perubahan fisik juga terjadi pada perempuan, tetapi untuk hal yang seperti jakun, seperti tumbuh kumis ini tidak tampak pada perempuan. Ya. Kalau perempuan akan berbeda yang seperti Bapak sebutkan di awal tadi. Sekarang bagaimana dengan perilaku sifat remaja pada masa pubertas? Perubahan perilaku ini terjadi pada remaja yang mengalami pubertas. Remaja lebih cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Jadi kalau misalnya orang tua anak-anak melihat kok anak saya anaknya mulai kelihatan berbeda ya, ini karena terjadi perubahan emosi karena pada masa pubertas, ya. Maka ketika anak-anak sedang masa pubertas harus banyak mendekatkan diri kepada orang tua, harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak malah bergaul sekenanya, tidak bergaul semaunya sendiri, tapi malah justru harus membatasi, mencari teman-teman bergaul yang tepat. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Bagaimana cara menjaga kesehatan remaja pada laki-laki? Yang pertama harus mandi, menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau tidak sedap dan sakit gigi. Pada masa ini laki-laki lebih banyak berkeringat, hormon keringatnya lebih banyak keluar. Maka mandi, sering ganti baju yang bersih dan menggunakan baju yang mudah menyerap keringat ini menjadi solusi untuk anak-anak yang mengalami pubertas. Wajah dan rambutnya yang sering terpapar debu harus dijaga kebersihan dengan rutin mencucinya secara rutin. Nah, kalau bagi anak-anak yang muslim itu sudah wajib untuk kalau mau sholat wudhu dulu, maka di situ sudah ada cuci mukanya juga. Jadi anak-anak harus tertib dalam melaksanakan kebersihan. Pakaian yang digunakan sebaiknya menyerap keringat. Pakaian tidak perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya
jamur. Ini pakaiannya perlu diganti. Jadi kalau sudah berkeringat, ganti bajunya, atau sebelum ganti mandi dulu kemudian ganti bajunya ya. Kemudian gunakan pakaian-pakaian yang longgar ya, jangan menggunakan pakaian yang ngepres, jangan menggunakan pakaian-pakaian yang hanya ngepres di badan sehingga nanti perkembangannya jadi kurang maksimal. Kemudian gunakan pakaian yang sopan dan sesuaikan dengan aktivitasnya. Untuk yang putri, jangan lupa mandi, menggosok gigi, cuci muka, mencuci rambut agar untuk mencegah tumbuhnya bakteri, jamur, dan sumber penyakit lainnya. Apalagi di musim pandemi COVID semacam ini, kita harus lebih pandai-pandai menjaga kebersihan. Kemudian kita harus menggunakan pakaian berupa rok atau celana yang sopan dan longgar untuk yang putri, tidak ketat ya, karena nanti bisa menghambat pertumbuhan dan bahan yang dapat menyerap keringat ya, fungsinya agar tidak menjadi bau badannya. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama agar kita dapat menjaga kondisi kesehatan kita, apalagi anak-anak dalam kondisi pubertas dan dalam kondisi pandemi sekarang ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak 2 meter minimal dengan orang lain. Anak-anak yang hebat, untuk hari ini Bapak sudahi dulu. Nanti kalau anak-anak ada yang masih belum paham bisa menanyakan melalui WhatsApp ataupun bisa menghubungi Pak Ikhwan Bapak secara langsung. Itu saja. Anak-anak juga masih bisa belajar lagi dari referensi yang lain, dari video lain, ataupun dari buku pelajaran yang lain. Terima kasih. Semoga tetap sehat selalu anak-anak. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.